di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sherina Deborah serta teman-teman saya dari Agung dan Nabila Priscilia. Pada mata kuliah telaah kurikulum kimia ini, kami akan membahas tentang analisis karakteristik materi dan miskonsepsi pada pembelajaran kimia dengan materi asam basa. Yang pertama, kompetensi dasar mengenai materi asam basa yang sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 terdapat pada KD 3.10 yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Dalam KD 3.11 yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Selanjutnya KD 3.12 yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dan yang terakhir terdapat pada KD 3.13 yaitu menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam. Selanjutnya, kompetensi dasar tersebut dapat dianalisis dengan ranah kognitif dan dimensi pengetahuan berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu untuk KD 3.10 dengan kata kerja menjelaskan masuk ke dalam C1 yaitu remember atau mengingat dengan dimensi pengetahuannya konseptual. Yang kedua, pada KD 3.11 dengan kata kerja menganalisis masuk ke dalam C4 yaitu analisis dengan dimensi pengetahuan konseptual. Yang ketiga, KD 3.12 dengan kata kerja menjelaskan masuk ke dalam C2 yaitu understand atau memahami dengan dimensi pengetahuan konseptual. Dan yang terakhir KD 3.13 dengan kata kerja menganalisis masuk ke dalam C4 yaitu analisis dengan dimensi pengetahuannya faktual. Konsep utama yang kami bahas di sini yang pertama adalah nilai pH yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Yang kedua, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat ini merupakan senyawa yang terurai seluruhnya saat dilarutkan di dalam air dan akan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Sedangkan asam lemah adalah senyawa yang terurai sebagian atau sedikit saat dilarutkan di dalam air. Yang ketiga adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa ion hidrogen diklasifikasikan dengan sebagai proton yang tidak bebas dan saat berpasangan dengan molekul air akan membentuk ion hidronium. Asam di sini sebagai partikel yang mendonorkan proton, sedangkan basa sebagai penerima proton. Yang keempat adalah teori asam basa Arrhenius. Dalam teori ini menjelaskan partikel terkecil dalam larutan asam digambarkan sebagai ion H+, dan partikel dari larutan basa sebagai OH-. Teori ini juga menghasilkan teori disosiasi elektrolit dalam larutan encer. Dan yang terakhir adalah reaksi netralisasi, yaitu interaksi yang equimolar atau di mana reaksi asam dan basa habis cepat bereaksi. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari buku Profesor Barke, kami mendapatkan overview miskonsepsi. Bisa dilihat miskonsepsinya, beberapa miskonsepsi yang kami dapatkan. Next. Yang pertama yaitu asam murni dan larutan asam. Miskonsepsi yang sering terjadi di sini adalah perbedaan antara asam murni dengan larutan asam terdapat pada nilai pH, massa jenis, sifat asam murni yang lebih korosif, dan asam murni yang lebih mudah mengalami reaksi. Pembenaran untuk miskonsepsi ini adalah perbedaan dari asam murni dengan larutan asam hanya terdapat pada bentuk partikelnya, dengan asam murni yang memiliki partikel berbentuk molekul, sedangkan larutan asam memiliki partikel sebagai ion. Karena, bisa dilihat pada gambar, karena larutan asam adalah asam yang dilarutkan dalam air, maka kita akan melihat bentuk dari larutan asam tersebut sebagai ion. Misalnya H2SO4 pada gambar yang dilarutkan di dalam air dapat berbentuk ion H+ dan ion SO4 2-. Sedangkan asam murni berbentuk gas karena tidak terdisosiasi bentuknya. Teaching suggestion yang bisa dilakukan
yaitu guru sebaiknya mengajarkan konsep disosiasi asam basa dengan jelas, karena siswa terlihat kurang mengerti mengenai asam basa bisa terdisosiasi dan mengapa gas tidak berbentuk ion. Selanjutnya, netralisasi selalu menghasilkan larutan ber-pH netral. Miskonsepsi yang sering terjadi adalah di dalam penelitian berdasarkan sumber kami, Prof. Barke menanyakan kepada siswa bila ada reaksi netralisasi antara asam asetat dengan NaOH, berapa pH larutan yang dihasilkan, dan siswa menjawab pH-nya adalah 7 dengan alasan reaksi tersebut adalah reaksi netralisasi dengan pH netral, tetapi sesungguhnya pH yang dihasilkan lebih ke basa mendekati 8 atau 9. Pembenaran untuk miskonsepsi ini, seharusnya siswa memahami bahwa reaksi netralisasi asam basa merupakan reaksi antara asam dan basa yang ekvimolar. Ekvimolar adalah jumlah mol asam dan mol basa yang bereaksi sama. Teaching suggestion yang bisa dilakukan yaitu memastikan siswa memahami makna reaksi netralisasi, karena di sini siswa terfokus dengan kata kunci netral yang identik pada pH netral. Seharusnya guru dengan jelas memberitahu bahwa netralisasi tidak selamanya menghasilkan pH netral dan mengajarkan kepada siswa reaksi yang menghasilkan pH kecuali dengan pH netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darius. Oke, terima kasih Deborah telah memulai presentasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan mengenai persamaan reaksi netralisasi, miskonsepsi pada persamaan reaksi netralisasi. Nah, di sini ditampilkan sedikit cuplikan gambar jawaban dari siswa berdasarkan sumber kami. Nah, jadi Profesor Barke menanyakan sebuah pertanyaan kepada siswa. Ditanyakan begini, coba tuliskan persamaan reaksi antara asam klorida dengan natrium hidroksida. Nah, gambar yang kita lihat di sini adalah cuplikan jawaban dari siswa-siswa tersebut. Yang saya ingin highlight adalah persamaan reaksi di nomor 2. Di nomor 2, siswa tidak mengetahui lambang NaOH dan menggunakan logam nikel sebagai penggantinya. Kemudian pada reaksi ke-6 terlihat siswa menuliskan hasil reaksinya adalah sodium salt acid. Itu berarti garam natrium asam. Dan itu kemudian persamaan reaksi ke-6 di situ siswa menggunakan tanda panah bolak-balik yang artinya adalah reaksi kesetimbangan. Terus pada persamaan reaksi ke-12 yang sebenarnya tidak dapat disebut sebagai persamaan reaksi dikarenakan siswa hanya menulis hasil pH dari produk dan itu bukan persamaan reaksi. Terus pada persamaan reaksi ke-13 di situ siswa menuliskan dengan hampir benar namun ada hasil produk yang tidak diketahui. Itu beberapa miskonsepsi yang kita lihat dari persamaan reaksi. Next. Nah, sekarang saya akan membahas inti dari miskonsepsinya. Jadi miskonsepsinya itu pada dasarnya adalah ada dua bagian. Yang pertama, siswa gagal menuliskan persamaan reaksi dari contoh soal yang sebelumnya disebutkan. Kemudian, miskonsepsi kedua adalah siswa beranggapan bahwa ketika kita mereaksikan asam dengan basa, akan didapatkan kristal garam tanpa melalui proses evaporasi. Nah, yang benar itu bagaimana? Yang benar disertakan persamaan reaksinya di depan, itu HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Yang perlu saya tekankan di sini, panahnya adalah satu arah saja, reaksi berjalan ke arah kanan seluruhnya. Terus NaOH adalah NaOH, dan NaCl berbentuk aqueous. Di sini yang juga harus ditekankan, NaCl masih ada aqueous di bawahnya. Jadi, itu persamaan reaksi yang benar. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah kristal garam tidak akan terbentuk jika kita tidak melakukan evaporasi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan garam itu kan larut dalam pelarut air. Sehingga dalam air, dia larut, kita tidak dapat melihat. Nah, setelah kita evaporasi, air akan terbuang, sehingga kristal garam terbentuk. Nah, setelah itu teaching suggestion-nya bagaimana supaya menghindari miskonsepsi ini? Caranya adalah untuk miskonsepsi yang masalah garam terbentuk itu, pembentukan garam, guru dapat mendemonstrasikan pembentukan garam. Caranya guru menyiapkan HCl dan NaOH dengan konsentrasi dan volume yang sama.
kemudian direaksikan. Nah, setelah direaksikan, di gelas kimia diberikan kepada siswa, kemudian disuruh amatin siswanya. Nah, pengamatan akan menghasilkan kesimpulan bahwa garam belum terbentuk. Nah, setelah itu kita panaskan airnya hingga mengevaporasi dan akan terbentuk kristal. Jadi guru akan menunjukkan di situ kristal terbentuk setelah evaporasi. Nah, kemudian untuk mengatasi kesalahan penulisan persamaan reaksi itu tidak ada shortcut, jadi guru harus mengajarkan terus, memberikan latihan, dan kalau bisa guru menyarankan untuk siswa menghafal lambang-lambang unsur kimia, karena itu penting. Next. Nah, selanjutnya adalah bad acid and good base. Oke, jadi inti miskonsepsinya adalah siswa itu berpikiran asam itu sifatnya korosif, merusak jaringan tubuh kalau terjadi kontak, dan membuat perkaratan logam itu. Nah, terus menurut siswa kalau basa itu tuh tidak berbahaya. Kalau misalnya asam membuat kalau asam korosif berarti basa itu mencegah korosif. Kalau asam itu merusak jaringan ketika terkontak berarti basa tidak merusak jaringan. Kalau asam membuat karat, basa menghilangkan karat. Nah, jadi siswa itu makanya kami menuliskan sini kan bad acid dan good base karena menurut siswa asam itu jahat, sedangkan basa itu dengan tanda kutip juga baik ya. Nah, kenapa miskonsepsi ini perlu dibahas? Karena kalau misalnya siswa membawa miskonsepsi ini sampai ke laboratorium, dikhawatirkan siswa ketika menangani bahasa kuat dia akan menangani dengan ceroboh sehingga akan terjadi kecelakaan. Nah, yang benar itu kan sebenarnya asam dan basa dua-duanya memiliki sifat korosif masing-masing kan, dan itu berbahaya. Terlebih untuk asam kuat dan basa kuat yang memiliki konsentrasi yang besar, harus ditangani dengan hati-hati. Nah, teaching suggestion supaya tidak terjadi miskonsepsi ini adalah ada guru bisa memberikan video tentang bahayanya asam kuat dan basa kuat, tapi juga bisa didemonstrasikan langsung. Tapi lebih baik menggunakan video karena demi keselamatan. Next. Nah, kemudian miskonsepsi selanjutnya adalah strong acid versus weak acid. Nah, jadi inti miskonsepsinya adalah siswa menganggap suatu asam itu bisa disebut kuat itu karena pH-nya yang kecil. Sedangkan asam disebut lemah karena pH-nya itu besar. pH-nya di atas 5 atau 4. Itu disebut lemah dan kuat karena pH. Nah, yang benar adalah asam disebut kuat itu bukan karena pH-nya, namun karena kemampuan disosiasinya dalam suatu pelarut yang biasanya pelarutnya air. Asam berdisosiasi secara sempurna. Jadi seluruh hidrogen pada HCl sebagai contoh menjadi H+. Sedangkan tidak seluruh hidrogen pada asam asetat yang merupakan asam lemah menjadi H+. Teaching suggestion agar tidak terjadi miskonsepsi ini adalah guru mendemonstrasikan dengan percobaan. Nah, jadi karena menurut siswa ini asam kuat itu pH-nya selalu lemah, pH-nya selalu kecil, selalu 1, 3, atau 2. Nah, guru dapat menunjukkan dengan memberikan larutan asam yang konsentrasinya lemah. Kemudian menyiapkan pH meter. Nah, setelah itu guru membiarkan siswa membaca hasil pH meter dari asam kuat yang lemah. Asam kuat yang konsentrasinya kecil. Nah, siswa akan melihat pH itu sebenarnya tidak terikat pada jenis asamnya, tapi tergantung pada konsentrasi. Oleh karena itu, siswa akan terlepas dari miskonsepsi. Next. Oke, jadi miskonsepsi selanjutnya adalah berjudul Arrhenius dan Bronsted Theory. Jadi pada buku Barke, pada buku Profesor Barke, di situ dijelaskan begini. Ada sekelompok siswa yang ditanyakan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, coba berikan contoh spesies asam dan spesies basa yang kamu tahu. Nah, kebanyakan siswa ketika menjawab spesies asam, mereka menjawab 4 jenis asam. Asam pertama asam nitrat, asam sulfat, asam asetat, dan asam klorida. Kemudian pada spesies basa, kebanyakan menjawab hanya 2, yaitu basanya berupa natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Dari jawaban ini dapat disimpulkan bahwa siswa itu terpaku pada
asam basa Arrhenius. Siswa menganggap asam itu hanyalah spesies yang menghasilkan H+ dalam air. Sedangkan basa adalah spesies yang menghasilkan OH- dalam air. Mereka hanya terpaku ke sini. Sedangkan spesies-spesies yang lain, senyawa-senyawa lain yang tidak mengikuti aturan ini bukanlah basa. Nah, padahal kan sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau yang kita ditanyakan pertanyaan begini dan menggunakan teori Bronsted-Lowry, kita dapat menjawab misalnya spesies asam. Spesies asam dapat berupa basa konjugat dari basanya. Contohnya adalah ion natrium dan ion kalium. Itu merupakan asam konjugat dari NaOH dan KOH secara berturut-turut. Nah, kemudian jika ditanyakan spesies basa, kita dapat menjawab dengan memberikan jawaban basa konjugat dari asam. Contohnya tadi kan ada ion klorida, ion nitrat, ion sulfat, itu semua basa kan. Nah, teaching suggestion supaya tidak terjadi miskonsepsi ini adalah tentunya guru ketika mengajarkan teori asam basa dimulai dengan Bronsted-Lowry. Jangan mulai dengan Arrhenius. Mengapa? Selain karena untuk mencegah miskonsepsi ini, siswa itu bakal lebih mengingat teori yang diajarkan pertama biasanya. Nah, mengapa Bronsted-Lowry lebih bagus diajarkan pertama? Karena kita seperti yang kita tahu, Arrhenius juga memiliki beberapa limitation. Dua limitation yang paling berbahaya, yang paling tidak menguntungkan adalah pertama, menurut teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan konsep amfoter. Itu pertama. Dan kedua, Arrhenius hanya dapat digunakan untuk asam basa yang dapat larut dalam air. Nah, jadi ketika kita mengajar Arrhenius juga memang ada kelemahannya. Jadi lebih baik dimulai dengan Bronsted-Lowry, kemudian baru lanjutkan Arrhenius. Agar tidak terjadi miskonsepsi ini, dan juga Bronsted-Lowry memang memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri. Next. Nah, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila Priscilia. Saya persilahkan kepada Nabila Priscilia. Oke, selanjutnya, what is pH? Apa itu pH? Jadi, miskonsepsi yang sering terjadi yaitu, siswa menganggap pH itu hanya seperti asam, pH-nya di bawah 7. Untuk basa, pH-nya lebih dari 7, dan untuk netral, pH-nya sama dengan 7. Padahal tidak mengetahui definisi yang sebenarnya. Ada beberapa yang mengetahui, namun definisi tersebut ternyata masih salah. Mereka mendefinisikan pH sama dengan min log 10 pangkat konsentrasi H+. Padahal sebenarnya yang betul yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+, dengan catatan larutannya encer, karena sebenarnya pH itu larutan kuantitas aktivitas dari ion H+, bukan konsentrasinya. Tapi karena aktivitasnya mendekati 1, karena larutannya encer, jadi dianggap konsentrasi sama dengan aktivitas. Nah, teaching suggestion-nya, seharusnya guru menghindari pendefinisian langsung secara rumus, karena yang kita ketahui, murid SMA itu kebanyakan belum mengetahui konsep logaritma sebelumnya, tapi mereka telah diajarkan konsep pH dengan perhitungan logaritma seperti itu. Jadi seharusnya guru menjelaskan dengan definisi bahwa pH itu merupakan ukuran kuantitas aktivitas dari ion H+ pada suatu spesies asam dan basa. Oke, next. Selanjutnya yaitu solution with pH 1. Siswa menganggap pH itu sebagai sifat intrinsik dari sebuah asam dan basa. Contohnya HCl 0,5 molar, HCl 1 molar, dan HCl 2 molar itu pH-nya sama, yaitu 1. Nah, menurut e-book yang kita baca, jadi ketika Profesor Barke menanyakan pada siswanya, sebutkan larutan yang ber-pH 1. Nah, kebanyakan siswa membuat larutan pH 1 tersebut dengan menyebutkan bahwa HCl merupakan ber-pH 1. Sebenarnya itu salah. Seharusnya yang ber-pH 1 yaitu HCl yang berkonsentrasi 1 molar, seperti itu. Siswa tidak melihat hubungan konsentrasi dengan pH. Seharusnya, teaching suggestion-nya yaitu menjelaskan konsep pH lagi, membuat
Larutan pH 1 itu banyak caranya. Yang paling mudah HCl konsentrasi 1 molar. Itu. Dan juga guru dapat mendemonstrasikan dengan percobaan. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu weak acid dan base itu weakly concentrated. Jadi sebenarnya miskonsepsi ini terjadi di pada siswa di negara-negara yang berbahasa Inggris. Karena ada persamaan huruf, persamaan kata, yaitu weak dan juga weakly. Tapi tidak terlalu, kalau di Indonesia kan weak itu lemah, kalau weakly concentrated itu berarti konsentrasi yang kecil. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sih pada siswa di Indonesia. Tapi kita coba menjelaskan. Siswa menganggap bahwa asam tersebut lemah karena konsentrasinya kecil, tapi itu salah. Sebenarnya asam itu lemah karena kemampuan berdisosiasinya dalam suatu pelarut air itu tidak sempurna. Contohnya yaitu pada larutan HCl. H+-nya itu kan itu asam kuat. Jadi terdisosiasinya itu sempurna. Semua hidrogen menjadi H+, ion H+, dan juga Cl menjadi Cl-. Itu kuat. Sedangkan kalau misalnya di asam lemah, contohnya yaitu asam asetat. Pada asam asetat, tidak semua hidrogen menjadi H+. Oleh karena itu berarti disosiasinya tidak sempurna. Maka asam tersebut lemah. Jadi, seharusnya teaching solution-nya yaitu guru dapat mendemonstrasikan dengan cara percobaan dan juga ditekankan bahwa asam lemah itu konsentrasinya bukan berarti konsentrasinya kecil, tapi kemampuan disosiasinya yang kecil, yang tidak sempurna maksudnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu model dan metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran materi ini, yaitu discovery learning. Discovery learning itu model pembelajarannya yaitu dengan memahami hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai ke suatu kesimpulan. Dan juga metode pembelajarannya yaitu dengan cara praktikum. Next, selanjutnya sintaksnya yaitu Nah, yang pertama pemberian rangsangan atau stimulations. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan juga siswa mulai kebingungan dengan pertanyaan tersebut sehingga muncul rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Muncul tuh masalah-masalah baru karena siswa tersebut kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, dengan merasa kesulitan tersebut, guru membebaskan siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan juga dari sumber manapun. Itu merupakan tahap pengumpulan data. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Jadi, guru membimbing murid-muridnya untuk mengolah informasi tersebut, mana yang betul dan juga mana yang kurang betul. Selanjutnya itu pembuktian atau verifications. Biasanya guru dalam tahap pembuktian ini dengan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, itu merupakan sintaks dari metode pembelajaran discovery learning. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.